bertanya, bagaimana sistem pemilu itu bekerja dan mengapa setiap negara menerapkan sistem pemilu yang berbeda-beda di setiap negara. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang sistem pemilu, termasuk perbandingan antara plurality dan proportional representation, sistem pemilu di Indonesia, serta macam-macam pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia. Jadi pertama-tama kita harus pahami dulu apa itu sistem pemilu. Jadi sistem pemilu ini adalah aturan yang menentukan bagaimana suara rakyat itu diterjemahkan menjadi kursi di lembaga legislatif atau maupun posisi eksekutif. Dan secara umum ada dua sistem utama yang digunakan di berbagai negara, yaitu plurality system dan proportional representation system. Oke, jadi dalam buku Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, karya Profesor Dr. Kacung Marijan, jadi perbandingan antara sistem pemilihan umum, plurality atau sistem pluralitas, dan proportional representation atau perwakilan proporsional. Yang pertama yaitu kita masuk ke sistem pluralitas terlebih dahulu. Jadi karakteristik ini, wilayah negara dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan, dan setiap distrik diwakili oleh satu wakil. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak di distrik tersebut akan terpilih sebagai wakil tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara dengan kandidat yang lain. Adapun kelebihannya dari sistem pluralitas ini, ya yang pertama yaitu mendorong akuntabilitas langsung antara wakil dan konstituennya karena keterikatan geografis. Yang kedua, cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dengan mayoritas yang jelas. Tetapi adapun kekurangannya, yaitu yang pertama dapat mengabaikan representasi kelompok minoritas karena hanya kandidat yang dengan suara terbanyak itu yang terpilih. Yang kedua, potensi distorsi antara persentase suara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai politik. Dan yang kedua, kita masuk ke sistem perwakilan proporsional atau proportional representation. Jadi karakteristik utama dari proportional representation system ini, kursi legislatif itu dialokasikan kepada partai politik secara proporsional berdasarkan persentase suara yang mereka peroleh dalam pemilu. Kelebihannya yaitu yang pertama menjamin representasi yang lebih adil bagi berbagai kelompok politik termasuk minoritas. Yang kedua, mengurangi distorsi antara jumlah suara yang diperoleh dan jumlah kursi yang didapat oleh partai politik. Kekurangannya yang pertama yaitu dapat menghasilkan pemerintahan koalisi yang mungkin kurang stabil. Yang kedua, keterikatan antara wakil dan konstituen bisa berkurang karena hubungan yang kurang langsung. Jadi dalam konteks ini sistem pemilu telah mengalami beberapa perubahan untuk menyeimbangkan antara representasi proporsional dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan. Oke. Selanjutnya, Indonesia itu telah menerapkan beberapa jenis sistem pemilu sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Yang pertama yaitu sistem proporsional tertutup. Jadi ada dua era. Yang pertama yaitu era Orde Lama atau pemilu pada tahun 1955. Jadi pada pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup. Dalam sistem ini, pemilih memilih partai politik dan partai menentukan kandidat yang akan menduduki kursi legislatif berdasarkan urutan dalam partai. Yang kedua, era Orde Baru pada tahun 1971 hingga 1997. Jadi selama periode ini sistem proporsional tertutup tetap digunakan. Pemilih hanya memilih partai dan penentuan wakil rakyat sepenuhnya ditentukan oleh partai. Yang kedua, sistem proporsional terbuka. Jadi
ada satu era, yaitu era reformasi, pemilu pada tahun 1999 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia itu beralih ke sistem proporsional terbuka. Dalam sistem ini, pemilih dapat memilih langsung calon legislatif yang diinginkan. Bukan hanya partai politik, hal ini memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menentukan wakilnya secara lebih spesifik. Perubahan sistem pemilu ini mencerminkan upaya Indonesia dalam menyesuaikan mekanisme demokrasi agar lebih sesuai dengan aspirasi rakyat dan kondisi politik yang berkembang. Jadi, itulah penjelasan tentang sistem pemilu dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Pemilu adalah instrumen yang paling penting dalam demokrasi, dan sistem yang digunakan bisa sangat berpengaruh pada hasilnya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih.